Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. We came, we saw, he died. Itu adalah statement dari sebuah cuplikan video hasil interview wartawan CBS News dengan Hillary Clinton sewaktu dirinya menjadi State Secretary atau Menlunya Amerika ketika mendengar kabar Gaddafi dieksekusi. Hillary tertawa terkekeh-kekeh gayanya, antara bangga dan merasa dirinya pahlawan dunia yang telah melakukan hal yang benar untuk dunia, yaitu mengeksekusi Gaddafi. Mengapa Gaddafi harus digulingkan dan dibunuh? Mengapa negara Libya yang sangat kaya di masa Gaddafi oleh Barat dianggap sebagai diktator penguasa jahat? Mengapa Barat, terutamanya Amerika, memframing Gaddafi sebagai orang jahat, seorang vilan? Dan mengapa dunia percaya? Masih ingat di tahun 2016 ketika Bosman mengatakan daripada memilih Hillary Clinton, the unknown devil, mendingan memilih Trump, the known devil. Hillary adalah iblis tak dikenal. Trump kita tahu iblis semacam apa dia. Hillary lebih buas. Amerika memang buas di bawah Partai Demokrat yang di belakangnya. Cabalis. Kalimat we came, we saw, he died adalah jahat. Reaksi Hillary merupakan wujud asli pemimpin Amerika yang haus darah dan brutal. Kampanye menumpas Gaddafi adalah melindungi rakyat Libya dari rezim Gaddafi yang jahat. Sementara di sisi ekonomi, Amerika mau ambil cadangan minyak Libya. Namun minyak adalah bonus. Aslinya mengeksekusi Gaddafi adalah untuk protek dolar. Karena Gaddafi mempromosikan gold dinar sebagai mata uang tunggal Afrika dan semua pembayaran luar negeri masuk ke negara Afrika harus pakai gold dinar. Dan hal ini akan menggantikan fungsi dolar di Afrika. Kita semua tahu menyerang dolar haruslah perlahan dengan shadow dan secara tiba-tiba serangan itu dilakukan. Kalau terbuka, kalian akan jadi target. Kita semua tahu bahwa dolar adalah sebuah keharusan untuk menjadi tulang punggung mata uang dunia karena berkurangnya penggunaan dolar akan otomatis membuat Amerika lumpuh. Merubuhkan Amerika itu gampang. Stop pakai dolar. Collapse dalam seketika Amerika itu. Hingga 7 tahun yang lalu, 90% transaksi dunia menggunakan dolar. 60% cadangan devisa negara dunia menyimpan dalam dolar. Dan 55% hutang dunia adalah kepada dolar. Namun saat ini dunia mulai berubah. Hanya 80%-an transaksi dunia memakai dolar. 50% cadangan devisa negara menggunakan dolar dan hanya 40% hutang dunia memakai dolar. Yuan mulai ambil peran. Juga barter ambil peran besar terutama dalam 6 bulan ini efek perang di Ukraina. Kalau berkepanjangan dunia dalam keadaan perang, dolar akan ambiar. Dan kita harus berterima kasih kepada Putin yang setidaknya sekarang sahabat mulai paham kenapa New Mind ke Putin, kenapa New Mind pro Putin. Kekuatan dolar adalah kekuatan luar biasa bagi Amerika. Sehubungan dengan Gaddafi, Libya diserang full force. Serius sekali Amerika mengeksekusinya karena gold dinar adalah world threat bagi Amerika. Tiongkok selama memakai economic approach dilakukan hanya perang dagang dan perang ekonomi. Responnya oleh Amerika. Rusia pakai perang militer. Amerika suka karena dagang senjatanya nambah laku. Gaddafi mau menggantikan dolar. Disikat seketika. Makanya gold payment system kita harus bermain cantik. Dalam email Hillary yang bocor ke publik dikatakan dengan jelas, menumbangkan Gaddafi adalah melindungi dolar dan membuat kekuatan single currency Afrika tidak boleh terjadi. Karena independensi currency Afrika terputus dari dolar akan membuat Afrika tidak berhutang dan membuat Afrika bebas. Afrika harus terus berhutang dan bergantung pada dolar karena kekayaan alam Afrika untuk Amerika dan Barat. Kampanye Gaddafi menyatukan mata uang gold dinar sebagai single currency Afrika dan kampanye menyatukan kekuatan negara muslim dengan gold membuat Amerika kebakaran jenggot kala itu. Kampanye penting yang membuat Amerika murka adalah cadangan devisa negara harus emas, bukan dolar. Cadangan devisanya adalah berapa banyak emasnya, bukan berapa banyak dolarnya. Kita tahu dolar itu dicetak bank sentral yang sesungguhnya independen, bukan negara. Jadi negara berhutang pada bank note. Harusnya kekuatan negara ya emas, bukan di banknote dolar. Usaha Amerika menjadikan dolar sebagai mata uang dunia adalah ketika di Bretton Woods Conference di New Hampshire yang menciptakan sistem keuangan dunia dengan IMF dan World Bank-nya. 44 negara setuju bahwa US dollar adalah mata uang dunia. Dan sejak 50 tahun yang lalu itu, sistem currency menciptakan hutang dolar. Kalau negara lain ingin membangun dan tidak punya modal, harus masuk sistem IMF dan World Bank agar bisa menghutang dolar. Apapun itu akan membuat negara dunia ketiga akan selamanya menjadi negara dunia ketiga. Miskin, menjadi negara miskin tak berdaulat dan selalu berhutang. Memang janjinya di Bretton Woods Conference adalah dolar
akan selalu diterbitkan berdasarkan emas. Lalu seluruh mata uang dunia ke dolar. Namun suatu hari pada puncaknya, dolar tidak bisa menepati janjinya. Cadangan emasnya habis, kebutuhan dolar meningkat terus, yaitu di tahun 70-an. Lalu Amerika menggunakan strategi lain, yaitu menerbitkan dolar dengan minyak bumi yang disebut dengan petrodolar, yang ternyata rapuh dolarnya karena harga minyak bumi bisa liar bergerak dan produksinya ada batasnya. Dolar pun tidak tahan, tidak memiliki lagi underlying. Puncaknya di tahun 1971, dolar melepas jaminan emas dan petrol, menjadikan dolar diterbitkan berdasarkan proyek dan hutang proyek. Dolar diprint berdasarkan hutang dunia. Sejak saat itu, dolar diprint at will, sak maunya berdasarkan keputusan politik, bukan murni berdasarkan kebutuhan ekonomi. Kembali ke Afrika. Di tahun 2009, Gaddafi diangkat sebagai Ketua African Union, Pakta Negara-Negara Afrika. Gaddafi yang curiga Afrika akan disadamkan di tahun 2003 sudah menyiapkan rencana besar. Afrika harus punya single currency gold dinar. Kita semua tahu Saddam digulingkan dan dibunuh juga bukan karena senjata pemusnah massal milik Irak yang akan ditiadakan seperti kampanye George Bush, tetapi jangan sampai minyak Irak transaksi pakai emas dan bukan dolar dan menjadi menguat. Karena itu, Gaddafi dengan menyatukan seluruh kekuatan Afrika, Amerika tidak mungkin mensadamkan dirinya dan Libya. Gaddafi punya mimpi menyatukan Afrika, menjadikan Afrika the leading global player. Gaddafi adalah pionirnya, pendulunya sebelum Putin beraksi sekarang. Putin mempek rubel dengan emas, oil, dan gas. Adalah sama dengan apa yang Saddam Hussein lakukan, juga sama dengan yang Gaddafi lakukan. Gaddafi strategi membuat Afrika menjadi satu negara, satu tentara, satu paspor, dan satu currency. Dua hal yaitu satu paspor dan satu tentara, Amerika dan Barat tidak takut. Tapi satu currency, Gaddafi must die. Semoga sahabat semakin paham. Gold payment system kita juga punya masalah yang sama. Namun kali ini kita harus kompak, harus berani, dan segerakan semangat Indonesia emas. Hurrah!